sebelum saya masuk ke materi, ya, saya tanya dulu nih home fund-nya nih, ya. Nah, silakan nih siapa yang mau sharing bagaimana dengan konten marketing, dengan membuat kanvas konten kategori online marketing, ya, terus bagaimana kanvas identify potential market, ya, presentasikan step sales process coaching firm Anda dengan kanvas step sales process, sharing project, atau new client yang waktu 2 minggu yang lalu saya minta untuk benar-benar dilakukan implementasinya. Silakan yang mau sharing siapa? Silakan. Saya kasih waktu sekitar mungkin 5 menit sampai 10 menit. Silakan. Siapa yang mau sharing untuk bisa menjelaskan sampai di mana PR yang terakhir? Silakan. Coach Ricky tadi kasih sharing sesuatu, bisa jelasin Coach Ricky. Mungkin ini hal yang menarik ya, sehingga Coach Ricky bisa jelasin apa dari home Saya fund. langsung lompat ke ininya Coach Getty, langsung lompat ke coaching model ya, karena itu saya memang hobi banget kotak-katik soal ilmu coaching ya Coach. Jadi Yes. ya kalau yang kayak di grup dilihat tuh, saya buat coaching model saya pakai singkatan nama saya sendiri. Model coaching yang saya buat ini, saya tuh memikirkan apa sih yang terjadi di dalam pikirannya coachee gitu. Saya lihat dari sudut pandangnya, dan dari berapa kali saya mengcoaching orang, kok kayak ada perubahan state dari awal sampai akhirnya proses coaching itu bergerak. Pertama-tama tuh saya mengajak si coachee untuk mereview dirinya sendiri, gitu. Mereview apa yang sudah dia dapat selama ini gitu. Jadi kasar kata pertanyaannya, lu udah ngapain aja sih gitu. Jadi review lu udah achievement lu apa aja sih, lu apa susah lu apa. Setelah dia nge-review, apalagi kalau dia punya data, habis itu saya ajak untuk introspeksi. Sebenarnya value lu apa sih? Sebenarnya lu pengennya apa? Nah, dari apa yang lu lihat review belakangan itu, apa yang lu udah punya, apa yang lu udah lakukan, dan apa yang lu percaya, apa yang lu pengen, selaras nggak sih gitu. Nah, setelah itu baru akhirnya dia aha momennya adalah, oh ternyata tantangan-tantangan yang dia sanggap tantangan bisa jadi itu bukan tantangannya, dan bisa jadi ada tantangan lain, tantangan di balik tantangan. Akhirnya tantangannya menjadi jelas, oh ternyata tantangannya itu bukan, misalnya ya, bukan badan lu itu kurang six pack, tapi lu kurang percaya diri menghadapi wanita sehingga nggak dapet jodoh. Nah, tantangannya berarti gimana supaya bisa mendekati wanita ya, dan bukan harus nge-gym berarti. Nah, misalnya contohnya gitu ya. Akhirnya ketemu key behavior-nya. Oke, terus dia mesti cari sendiri apa sih untuk bisa ke situ, apa key behavior yang mesti dia lakukan sih. Jadinya lebih ke habit dia coach. Nah, habis itu baru yield itu maksudnya istilahnya yang aku jadi nggak ngelihat hasil, tapi aku ngelihat delta. Delta itu pencapaian dia awalnya, misalnya dia cuma nggak pernah kenalan menjadi kenalan sebulan sekali, kenalan sama orang baru sebulan sekali jadi seminggu sekali. Nah, yield optimizing, jadi delta dia akhirnya lebih baik gitu ya. Iya, lebih baik gitu, benar. Nah, itu jadi muncul RICKY, review, introspect, clarify challenges, key behavior, sama yield optimizing. Gitu sih. Keren. Oke, so thank you. Tepuk tangan lu buat Pak Ricky. Thank you. Wah, terima kasih. Biasa. Oke, pagi Coach. Saya mau sharingnya mengenai yang product funneling sama funneling strategis. Kalau yang lain kayaknya belum saya kerjain tuh jadinya. Silakan. Bisa di-sharing di layar, Pak Koko. Bisa di-sharing. Oke, siap. Oke. Mungkin ada yang nggak jelas kali, tapi saya bisa bacain kok dari sini. Jadi kalau untuk yang product funneling itu kan seperti yang Coach bilang kan ada yang suspecting, ada prospecting, ada customer, member, dan loyal. Di mana masing-masing itu tentunya punya strategi dan produk yang berbeda-beda gitu ya. Kalau untuk yang suspecting sebenarnya selama ini udah saya lakukan. Ini ada beberapa yang juga bisa diikutin saya ngeliat di coach juga sih. Misalnya kalau book saya udah ada tips and quote yang ini suspecting dulu ya yang product funnelingnya. Kemudian artikel biasanya kalau misalnya media minta saya untuk berbagi tentang topik-topik financial planning itu saya masukin ya, atau video kalau misalnya ada beberapa yang mereka minta interview misalnya seperti Net TV atau Daai misalnya atau yang lainnya ya. Nah, kalau audio saya belum punya Coach.
Kalau profile juga saya kayaknya belum masukin di situ ya. Nantinya itu jadi PR saya nih, audio sama profile seperti yang coach bilang ya, itu penting juga buat ininya apa menambah suspectingnya ya, foto event. Sementara selama ini saya lakukan dengan sosial media, website udah ada lewat OneShield ya. Kalau radio saya belum ada coach ya. Kemudian masuk ke prospectingnya, itu yang paling awal kiri itu ada sampingnya adalah business information. Kayak saya kemarin udah lakukan di Google Ads ya. Google Ads saya bayar mau nggak mau tuh berapa gitu lah kurang lebih. Kemudian free seminar biasanya kalau misalnya ada undangan dari asosiasi seperti yang coach lakukan juga misalnya, atau misalnya dari komunitas-komunitas. Kemudian live IG belum rutin, sudah dilakukan tapi belum rutin. Sebenarnya akan lebih bagus kalau dilakukan rutin kayak yang dilakukan oleh Coach Getty ya. Kemudian apa lagi ya? Powerful article selama ini lewatnya websitenya OneShield, kemudian PDF profile belum saya lakukan, ini jadi inian saya, PR saya. Newsletter juga belum saya lakukan ya. Kemudian kalau untuk yang file financial check up itu mungkin nanti sedang dalam on proses ya. Prospectingnya itu bisa lakukan dengan seminar workshop, WA blast, beberapa lah kalau melalui satu komunitas. Email blast juga kadang-kadang saya bisa minta lewat tim saya yang lakukan. Referensi ini yang paling penting sebenarnya, karena referensi ini yang paling buat kita seorang konsultan biasanya itu darahnya kita biasanya tuh ya. Telemarketing belum, mobile apps on proses ya. Kemudian masuk ke customer. Di customer, produk yang saya lakukan adalah one-on-one consulting. Kalau Coach Getty kan one-on-one coaching. Kalau saya lakukan one-on-one consulting terkait dengan financial planning komprehensifnya mereka individu ya. Kemudian workshop series biasanya tergantung dari permintaan dari si klien kita, atau saya lagi buat sekarang workshop series yang untuk publik. Selama ini saya belum buat yang untuk publik ya, yang workshop seriesnya. Mentoring Certified Financial Planner itu juga salah satu program saya. Special topik biasanya tertentu atas permintaan dari klien, terutama financial service company. Kemudian customer gathering juga, biasanya si perusahaan financial service company itu mereka minta orang-orang independen untuk masuk ke dalam topik-topik yang terkait dengan financial planning ya. Yang diundang adalah customer private atau priority kalau di bank biasanya. Video financial planning saya masukkan di YouTube. Kemudian certification juga salah satu certified financial planner, ini ada salah satu produk di kita. Sementara kalau untuk produknya itu biasa customer-nya itu adalah selama ini kita masuknya ke corporate program, kemudian individual, kemudian community juga kita masukkan. IO itu juga sebenarnya salah satu klien saya karena mereka juga yang menyebar atau memasarkan diri saya ataupun program saya. Marketing communication biasanya juga teman-teman bisa mungkin masuk ke markom sebuah perusahaan-perusahaan, karena kalau untuk jasa keuangan sih mereka suka ada misalnya launching produk misalnya gitu ya. Kemudian media itu juga penting kalau menurut saya, dijaga hubungan dengan media, karena kalau ada apa-apa biasanya kita yang dihubungi lebih dulu tuh kalau terkait dengan hot issue misalnya ya. Kemudian kalau untuk client support tools ini masih PR saya, endorse beberapa udah mulai ya. Untuk yang member sekarang. Kalau member itu biasanya saya melakukan nanti ke depan nih ya, yang mau saya lakukan financial coaching, kemudian money profiling nih. Saya tertarik sama kemarin ada coach. Sebenarnya kita juga punya money profiling ya, tapi saya mau coba combine dengan beberapa yang lain ya, seperti yang Coach Getty punya tuh misalnya. Kemudian ada wealth flow games, kalau Coach Getty punya Jack Milliarder, kalau saya sama tim saya punya wealth flow games. Untuk member juga saya akan buat ke depan 5-year programnya untuk kontraknya nanti, tapi saya mau tahu isinya apa. Kemudian free financial check up untuk kita udah pernah lakukan ini buat para owner. Biasanya kalau ada klien yang pebisnis, kita lakukan financial coaching, financial check up untuk owner. Biasanya mereka minta nanti kepada klien-klien, bukan, kepada member atau karyawan-karyawannya. Kemudian riset jurnal kita sudah lakukan, kita ada tim tapi belum kita publish, ini buat baru internal aja ya. Kemudian market update biasanya terkait dengan ekonomi makro, terus hubungannya nanti kepada investasi apa biasanya. Kemudian untuk yang loyal sekarang, loyal biasanya saya punya beberapa murid-murid saya yang dia suka seperti yang coach dilakukan oleh Coach Getty.
mereka selalu merefer untuk atau menjual saya gitu ya kepada perusahaannya atau kepada orang lain ya. Hanya mungkin selama ini belum ada ini tuh, belum ada ini kalau buat orang-orang yang seperti ini apa yang harus saya lakukan gitu ya. Saya kepikir kemarin untuk melakukan misalnya ketemu lunch dinner misalnya atau referral fee seperti apa nanti ya. Loyalnya mungkin ke depan 10 years program ini PR sih sebetulnya 10 years program nanti konteksnya apa aja. Kalau di birthday cake misalnya atau kita ngasih apa tuh mengingatkan mereka hari lahirnya mereka biasanya dikasih kue ulang tahun kita ingetin biasanya ya. Kemudian sama reference to media maksudnya saya biasanya suka ajak klien saya tuh untuk join kalau Coach Getty lewat live IG misalnya saya biasanya join dengan beberapa media misalnya gitu. Kurang lebih sih itu coach yang saya lagi buat itu funneling produknya sama funneling strategis ya. Kondisi yang teman-teman kalau melakukan PR itu semua, ya PR ini bisa benar-benar membuat teman-teman punya bisnis yang tadi saya bilang, yang sebelum saya bilang adalah terarah, terkontrol, terstruktur, tersistem dalam pola yang simple. Ya, sekarang saya tanya Pak Koko. Pak Koko begitu kena step sales proses itu, gimana Pak Koko merasa programnya Pak Koko dan bagaimana menjelaskan kepada tim? Seperti apa kondisinya dengan hanya menjelaskan satu step sales proses? Dengan tools ini jadi lebih simpel nggak kira-kira ngejelasinnya dan melihat arahnya? Oh, sangat simpel jadinya, karena kita jadi tahu peta. Tools itu membantu kita untuk memetakan, seperti saya perhatiin ya, saya cermati gitu ya, melalui coaching professional master ini, sebenarnya teman-teman itu kalau menurut saya dapat kompas, dapat petanya, dapat cara bagaimana memetakan klien, produk misalnya, atau misalnya siapa customer-nya, itu menurut saya sangat powerful, menurut saya, Coach. Good, thank you. Ya. Teman-teman ada yang tanggapi? Silakan, yang lain mau nanggapi? Benar banget, Coach. Yang tadi Coach Andoko sampaikan. Saya sama Coach Sasongko juga ngerasa bahwa benar struktur ataupun template-template yang dibagi atau di-share oleh Coach Getty di sesi ini tuh benar-benar ngebantu kita untuk menjadi lebih terstruktur. Saya sama Coach Sasongko udah ada beberapa slide yang saya udah posting di Google, Coach Getty. Jadi dari modul 1 sampai modul 3 gitu ya, udah kita jadiin satu bahan presentasi yang nanti tanggal 17 minggu depan, saya sama Coach Sasongko diminta presentasi lah di depan klien kami, memang yang sudah 4 kali lah kami running program di sana, dan sekarang ceritanya usernya kami mau ngajak koleganya dia untuk menyaksikan lah gitu, menghadiri presentasi kami supaya kami bisa jualan juga ke divisi-divisi lainnya gitu istilahnya. Nah, jadi itu ngebantu banget ya, dan Coach Sasongko kayaknya udah lebih pede katanya sekarang kalau mau presentasi minggu depan dengan 3 slide yang dibikin. Luar biasa. Iya, Gitu. keren. Jadi nanti mau minta tolong Coach Getty liatin gitu sampai PR yang 3 itu seperti apa, karena di situ kita bikin coaching modelnya, jadi coaching arrow-nya, kita bikinin coaching arrow-nya, terus coaching programnya itu apa aja gitu kan, sehingga bisa membantu para diplomat itu untuk bertransformasi, intinya sih gitu. Nah, itulah ceritanya, sharingnya. Semoga nanti ditunggu feedbacknya Coach Getty aja. Siap. Thank you. Yang lain silakan. Coach Dwi, silakan Coach Dwi. Ya, thank you Coach Getty. Ya, saya ucapkan terima kasih juga Coach Andoko, Coach Ricky, yang jelas hari ini lebih memperkaya saya gitu ya. Karena jujur kalau bicara sales and marketing, saya harus memulainya dari dasar banget. Mungkin yang harus saya kalahkan adalah diri saya gitu ya, karena selama ini saya merasa diri saya nggak bisa jualan. Tapi dengan apa yang sudah diberikan oleh Coach Getty, dengan tools maupun dengan satu model gitu ya, yang tentunya saya mulai bisa nangkep lah, seperti ini. Memang masih banyak puzzle-puzzle yang harus saya rangkai, tapi thank you banget ya hari ini. Kalau tadi saya lihat mungkin yang masih mengganjal di dalam benak saya ketika melihat punyanya Coach Ricky, punyanya Coach Andoko, ataupun punyanya teman-teman yang lain termasuk punya Coach Getty adalah saya masih belum mengklasifikasikan proses saya itu adalah di coaching.
Kalau saya melihat memang akan banyak. Tapi kalau saya nangkep dari punyanya Coach Andoko, di mana Coach Andoko adalah financial planner gitu ya, maka saya mencoba untuk berarti konsep yang saya punya adalah training and consulting terkait dengan pengembangan SDM gitu ya. Tetapi disitulah yang nanti saya akan mengerucutkan ke dalam bukan mengerucutkan, tetapi lebih ke menumbuhkan cabang-cabang produk yang bisa dirangkum jadi satu gitu. Kalau produk funnelingnya, Pak Coach Dwi. Produk funneling. Betul. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau saya nangkap, kalau yang disampaikan Coach Andoko adalah beliau bicaranya adalah financial planner, tapi ternyata di situ ini bisa digarap dengan cara A, B, C, D, F, G gitu kan. Nah, itu yang mungkin Coach Getty yang saya mesti harus mencoba untuk mengklasifikasikan produk saya. Saya bukan coaching firm. Saya adalah training and consultant di bidang pengembangan SDM gitu ya, people development ataupun organization development. Tapi dari situ yang mungkin nanti saya akan pecah dengan berbagai macam yang tadi sangat inspirasi, sangat inspire lah oleh Coach Getty maupun Coach Andoko dan Coach Ricky. Thank you. Itu mungkin Thank you. Coach Dwi, tepuk tangan dulu buat Coach Dwi, Coach Koko, dan Coach Terry, dan Coach Ricky. Coach Denny, mau jelasin sesuatu, Coach Denny? Iya. Ini saya banyak ilmu dapat nih. Cuman saya mau sharing. Ini pengalaman saya itu, saya selama WFH, aplikasi saya bisa menggrab 1.500 data. Orang-orang biasanya kan 1.500 data. Saya pertama kali jadi narasumber di Kemenpora. Pesertanya mungkin mahasiswa pemuda dan olahraga. Terus mereka suruh ngisi link di aplikasi saya. Kemudian setelah mereka ratusan orang masuk ke link aplikasi saya, datanya masuk ke aplikasi saya. Kemudian saya giring mereka ke grup saya. Setelah di grup saya selalu share informasi-informasi yang bermanfaat. Ternyata ada beberapa 4-5 kampus mengundang saya membicarakan tentang UMKM. Awalnya memang saya mengenai sumber daya manusia. Kemudian mereka, karena saya dapat ilmu dari Coach Getty, saya berani tentang UMKM, ya kan? Jadi materi Coach Getty saya bawakan dan saya sudah rekam, dan itu sangat efektif. Kebanyakan kan orang daftar di linknya masih ke Google Form, ke Google Drive ya, ke Google. Tapi blastingnya enggak, datanya ada. Jadi saya sekali klik bisa ke 1.000 orang yang data ke saya. Sekali klik ke 1.000 orang yang ada di data saya, dan sapaan dan panggilannya otomatis berubah. Dan itu sangat efektif. Saya selalu ngucapin jangan lupa jaga protokol kesehatan COVID. Kemudian selamat pagi, semangat pagi. Jangan lupa, pokoknya saya ngasih semangat itu dengan sapaan dan panggilan sesuai nama masing-masing. Jadi blastingnya itu tidak yang terhormat Bapak Ibu, tapi blastingnya yang pagi Bu Terry, pagi Pak Koko, pagi Pak Ricky, pagi Coach Getty, itu otomatis berubah. Itu ternyata sangat efektif. Dan akhirnya saya mendapatkan konsumen dari peserta saya yang dia punya channel ke rektor, dekan. Dan itu sepele memang, saya belum bikin websitenya, tapi dengan masterclass ini saya akan combine apa yang sudah saya lakukan. Mudah-mudahan bisa lebih luar biasa. Kemarin saya juga ketemu dengan konsultan ESDM, energi, sumber daya mineral. Dia kerjasama dengan Freeport. Saya sounding tentang coach ya. Mudah-mudahan ada rezeki Coach. Jadi dia bekerja sama sebagai konsultan di Freeport, konsultan di Provinsi Jayapura, Papua, dan dia konsultan Freeport di bidang SDM-nya. Nah, mohon doanya mudah-mudahan ke sana lebih luar biasa untuk Coach Getty dan kita tim. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman bedanya saya birokrasi saja ini. Terima kasih Pak Denny. Wah, baru sesi 5 belum ada, sesi 6 udah semangat luar biasa. Sesi 6 lebih dahsyat lagi, teman-teman. Dan saya akan mulai kelas ini lagi, ya silakan diundang siapapun temannya yang memang butuh kelas ini di bulan Januari. Dan juga saya buka kelas untuk khusus pebisnis, Business Mastery namanya. Modelnya gini juga, Masterclass Business Mastery. Udah dimulai dipublish, saya lagi ngerancang Facebook Pixelnya, saya lagi ngerancang Instagram iklannya. Ya, saya mau lagi menguji bagaimana online media
untuk bisa jalan. Dan sekarang kalau teman-teman lihat tadi foto yang saya share, nah ini kantor saya di rumah, satu ruangan di rumah saya punya TV sekitar 52 inch untuk preview, terus ada layar monitor, dan ada laptop, ada handphone, itu semua dalam ruang siar, saya bilangnya. Ini ruang siar, udah kayak studio, ada lampu, ada kamera webcam, ya. Dan ini menjadi tempat coaching saya, sehingga saya bisa ngelihat kalau pesertanya itu banyak, saya bisa lihat di layar TV pesertanya, dan saya bisa lihat layar saya untuk saya record itu ada di sebelah kanan saya monitornya. Jadi semua itu satu hal yang membantu untuk kita bisa terus aktif online di rumah gitu. Dan ini yang sangat membantu.